Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga senantiasa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, jumpa lagi masih di tema 1, subtema 3, muatan bahasa Indonesia, dan yang akan Bu Sarifah bahas nanti sebenarnya sudah Bu Sarifah sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tetapi tidak ada salahnya kita mengulang kembali pelajaran yang kemarin atau mengingat kembali materi yang telah Bu Sarifah sampaikan agar kalian lebih memahami materi pada muatan bahasa Indonesia ini. Akan kita lihat satu persatu. Pada subtema ini kita masih membahas kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Hanya pada subtema ini yang akan kita bahas adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Apa itu menyimak? Menyimak adalah mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Jadi, misalnya nih Bu Sarifah membacakan suatu teks dan anak-anak mendengarkan dengan seksama apa yang Bu Sarifah bacakan. Itulah yang disebut dengan menyimak. Contoh, Bu Sarifah akan membacakan satu teks atau satu paragraf dan anak-anak belajar untuk menyimak. Contohnya, salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia tersaji dengan berbagai jenis rasa hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti gedok. Nah, setelah anak-anak menyimak tadi teks yang Bu Sarifah bacakan, dapat diketahui bahwa gagasan pokoknya terdapat pada kalimat nomor 1, yaitu makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Sedangkan gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat-kalimat seterusnya sampai di akhir, yaitu makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Kemudian makanan tradisional memiliki beragam jenis rasa dan penyajian. Yang ketiga adalah jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Itu adalah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Berikutnya, gagasan pokok dan gagasan pendukung masih dalam teks lisan. Permainan tradisional Indonesia mengajarkan kita banyak hal, antara lain kerjasama, kejujuran, dan kekompakan. Nah, anak-anak nanti bisa membacanya kembali di Bu Pena teks 2 di halaman 246. Nanti anak-anak bisa minta tolong kepada ayah, ibu, atau kakakmu untuk membacakan, dan anak-anak dapat belajar menyimak dari teks yang dibacakan. Masih di gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Identifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah teridentifikasi akan mempermudah dalam membuat ringkasan. Nah, anak-anak, setelah anak-anak meminta bantuan kepada ayah, ibu, atau kakakmu untuk membacakan satu teks yang ada di dalam bukumu, kemudian anak-anak menyimak,
Setelah menyimak dengan baik-baik, anak-anak dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang dibacakan tersebut. Nah, setelah anak-anak menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, maka anak-anak akan lebih mudah membuat ringkasan. Karena pada subtema ini, anak-anak akan belajar untuk membuat ringkasan dari suatu teks. Membuat ringkasan dari teks lisan. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi, membuat ringkasan ini adalah menyajikan suatu teks dari teks yang dibacakan atau teks yang tadi kita simak ke dalam suatu teks yang lebih sederhana atau yang lebih ringkas, tetapi urutan penyajiannya harus sama berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Belajar memahami perbedaan melalui teks. Tadi sudah Bu Sarifah sampaikan bahwa ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Dan ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, anak-anakku, memang mungkin ini adalah materi yang baru yang kalian dapatkan di kelas 4, tidak apa-apa. Yang penting anak-anak harus banyak berlatih membaca. Ya, bacalah banyak buku di rumahmu, baik buku pelajaran maupun non pelajaran. Silahkan, banyak-banyaklah membaca. Setelah itu, setelah anak-anak dapat membaca dengan baik, artinya membaca dengan baik adalah bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi memahami isinya. Nanti kalau sudah lebih mahir lagi, anak-anak dapat mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setelah itu anak-anak bisa belajar membuat ringkasan dari suatu teks. Nah, anak-anak, itu ya penjelasan Bu Sarifah tentang ringkasan. Sekali lagi Bu Sarifah harapkan anak-anak di rumah harus banyak belajar membaca. Silakan banyaklah membaca dari berbagai buku yang ada di rumah kalian. Tetapi tentu saja buku-buku yang sudah dibaca mungkin oleh orang tuamu tentang isi buku tersebut. Demikian anak-anakku, banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.